Hai, perkenalkan nama saya Feni, NPM 1941357. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lab manajemen keuangan. Langkah pertama yang saya bikin itu adalah kode akun. Jadi di sini ada daftar kode akunnya. Yang pertama ini ada 101, itu adalah kas. Kemudian 301 itu adalah privé. Dan dilanjutin sampai dengan pendapatan barang dagang. Jadi tujuan kita bikin ini adalah untuk memudahkan kita bikin jurnal umumnya. Nah, kemudian di sini cara bikinnya itu adalah menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung C5. Jadi kita ketik di akun di sel C5, kemudian tanda petik koma TB akun. Jadi TB akun ini itu dari nomor akun ini yang sudah kita blok semuanya ini. Kita ganti namanya itu menjadi TB akun. Kemudian setelah itu semuanya kita ikutin saja sampai dengan transaksi terakhir yaitu biaya ekspedisi. Jadi kita cukup ketik nomor akunnya, nanti nama akunnya itu bakal muncul sendiri kalau kita menggunakan rumus itu secara benar. Kemudian untuk totalnya, itu caranya itu kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung D5 sampai D38. Jadi dari tanggal 1 ini kita blok sampai dengan tanggal yang terakhir yaitu tanggal 27 kita blok, nanti dia bakal menotalkannya secara otomatis yaitu 4.951 sama dengan yang kredit itu caranya sama saja. Kemudian di sini ada daftar PAPE, itu adalah daftar peralatan dan perlengkapan. Di sini ada gunting, printer dan lain sebagainya, itu ada jumlah dan sisanya. Ini untuk memudahkan kita apakah barang kita tuh cukup atau tidak cukup. Kemudian di sini ada buku besar. Yang kita gunakan itu menggunakan rumus ini sama dengan VLOOKUP buka kurung E5. E5 itu adalah ini sel yang 101 ini. Kemudian dilanjuti dengan rumus-rumus selanjutnya. Kemudian di nama akun ini kita pencet filter, lalu kita select yang kas saja. Jadi kita pilih yang mana saja yang mau kita masukin. Jadi di sini yang pertama saya kas. Kemudian nanti debit dan kredit itu muncul secara otomatis. Nah, kemudian jumlahnya ini itu sama rumusnya sama dengan sum, terus kita blok semua debit, muncul hasilnya, yang kredit juga begitu. Jadi untuk saldonya itu tuh kita yang angka yang lebih besar dikurang dengan angka yang lebih kecil. Nah, nanti di totalnya ini kita tinggal tambahin saja, nanti hasilnya tuh sama dengan yang ini, yang 4 juta ini. Nah, kita ikutin semuanya sampai dengan transaksi terakhir yaitu di biaya yang lain-lain. Caranya sama saja. Kemudian kita masuk ke financial statement. Di sini yang saya gunakan itu PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini saya ada rasio, current ratio, quick ratio, inventory turnover. Terus di sini sudah ada tertera rumusnya, kita tinggal masukin saja rumus-rumusnya. Jadi contohnya di sini current asset dibagi dengan current liabilities. Di sini sudah ada rumusnya. Kemudian angka-angkanya kita tinggal bagi saja. Jadi di sini ada current asset 43,268 dibagi dengan 46,261. Jadi hasilnya itu adalah 0,94. Yang saya gunakan itu pada tahun 2018. Jadi kita ikutin saja sampai terakhir price to book value. Kemudian selanjutnya ini ada time value of money. Yang saya gunakan itu BPR Dana Nusantara. Tingkat bunga depositonya itu 4%, pajaknya 20%. Nah, di sini saya untuk memudahkan saya menggunakan dari Januari sampai dengan Desember. Jumlah harinya di bulan Januari itu ada 31, kita ikutin semuanya sampai dengan Desember. Kita sesuaikan dengan harinya di bulan itu. Kemudian untuk cara hitung rate per jumlah harinya itu menggunakan rumus ini. Sama dengan 4% itu dari tingkat bunga depositonya dibagi dengan 366 terus dikali dengan B10. Jadi dikali dengan jumlah harinya. Kita ikutin semuanya sampai dengan Desember. Kemudian jumlah depositonya yang saya masukin pertama itu adalah 2 juta. Kemudian selanjutnya itu di sel S10 ini kita kita tambah dengan jumlah deposito awalnya itu untuk bulan Februari. Selanjutnya sama kita ambil saldo akhirnya, kita tambah dengan saldo awalnya di bulan Januari, kita ikutin sampai dengan Desember.
Kemudian 24 juta ini itu rumusnya dari sel D10 ditambah dengan 11 dikali dengan 2 juta ini. Kemudian ini yang terakhir itu kita tambah saja 24 juta ini, 24 juta ditambah dengan 523.000 ini. Selanjutnya itu ada require returns. Di sini untuk kondisi saya saat ini saya sedang memiliki kesibukan sendiri. Jadi saya tidak memiliki terlalu banyak waktu untuk memantau dan melihat saham dan obligasi saya. Jadi angka pengembaliannya saya cukup di angka 6%. Kemudian ini ada bond valuation yang kita gunakan, itu ada par value, ada kupon PVIFA, ada PVIF, kemudian ada bond valuation. Jadi untuk rumusnya itu untuk kupon itu par value dikali dengan kupon rate. Kita ikutin sampai dengan FR0083 ini, caranya sama saja, kita kali par value sama kupon rate-nya. Kemudian yang ini tuh rumusnya di atas ini sama dengan 1 dikurang ini, kita ikutin saja semuanya sampai dengan yang terakhir. Kemudian ini yang PVIF ini rumusnya seperti ini, kita ikutin juga sama dengan yang bond valuation. Nah, selanjutnya ada stock valuation. Di sini saya tinggal buka download aplikasi RTI Business. Kemudian saya buka kode Telkom saya itu TLKM. Kemudian saya masukin saja dividennya berapa, market price-nya itu berapa, dividen terus dividen dibagi dengan required return-nya. Jadi required return ini tuh terserah kita mau masukin berapa persen. Kemudian terakhir ini adalah millennial investing. Jadi yang saya gunakan itu adalah reksadana. Nah, di sini untuk anak muda yang masih awam dalam berinvestasi tentunya ada beberapa faktor yang harus kita ketahui sebelum kita berinvestasi. Jadi yang pertama, kemana, pada apa, dan mengeluarkan dana berapa. Jadi reksadana ini itu solusi yang tepat untuk kita sebagai anak milenial atau anak kuliah ya. Karena kita menggunakan modal yang cukup kecil yaitu 10.000 saja. Kemudian ini tuh juga diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lalu dikelola dengan manajer investasi yang profesional. Jadi aman dan terpercaya. Nah, terus kelebihan reksadana ini tuh memiliki investasi yang kecil, itu dengan modal minimum 10.000. Kemudian terdapat fitur auto debit, itu memudahkan kita untuk top up secara rutin tiap bulan. Terus yang terakhir itu ada tingkat resikonya itu terbilang kecil ketimbang dengan investasi saham dengan bunga yang lebih besar. Jadi reksadana ini tuh cukup aman dan cocok untuk anak milenial investing zaman sekarang. Jadi begitu saja penjelasan saya tentang lab manajemen keuangan ini.